Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kemurahan-Mu, berkat perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kami mengalami senantiasa kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Terima kasih buat berkat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-14. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan 2 Raja-Raja 5 ayat 9-14. Tertulis demikian. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.' Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir." Saudara yang dikasih Tuhan, dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1-14 ini, kita membaca ada 2 alasan mengapa Naaman bersikap arogan. Yang pertama, Naaman adalah seorang panglima perang yang mempunyai reputasi baik dalam peperangan. Yang kedua, ia adalah orang yang terpandang, dihormati dan disayangi oleh Raja Aram. Sikap arogansi Naaman mulai nampak saat ia kesal karena Nabi Elisa tidak keluar menemuinya. Dan selain itu, ia kesal karena disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan supaya sembuh dari kustanya. Seharusnya di sini Naaman bersyukur ketika mendengarkan janji kesembuhan yang akan ia alami. Tapi sebaliknya, ia malah menjadi marah dan berpendapat bahwa idenya lebih baik daripada perintah Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Elisa. Naaman menjadi panas hati karena ia mendapatkan jawaban yang bukan menurut cara dan pikirannya. Dalam kehidupan ini, saudara, ada banyak orang yang menjadi marah kepada Tuhan ketika firman Tuhan tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mungkin kita pun ada yang termasuk dalam golongan orang-orang seperti ini. Pikiran kita mengambil alih pikiran Tuhan. Kita sombong dan arogan dan berpendapat bahwa kita bisa lebih baik daripada apa yang dikatakan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kita perlu membersihkan diri dari segala sikap kesombongan dan harus lebih berpaut pada apa yang dipikirkan oleh Tuhan, yang diperkatakannya melalui firman-Nya. Dalam Roma 11 ayat 33-34 dikatakan, "Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya?" Pikiran Tuhan tidak terselami, saudara. Pikiran Tuhan jauh melampaui pikiran kita.
Dalam surat Roma 12 ayat yang ketiga, terdapat nasihat agar kita tidak menganggap diri kita lebih tinggi. Kita hendaknya tidak memikirkan diri kita begitu tinggi daripada yang seharusnya kita pikirkan. Setiap orang percaya hendaknya memiliki karakter yang rendah hati. Sebab ada kecenderungan di dalam kita semua untuk memandang diri kita begitu tinggi dalam hal intelektualitas kita, dalam hal kemampuan, dalam hal prestasi dan sebagainya. Ingatlah saudara, bahwa Tuhan menentang orang-orang yang sombong, sebagaimana dinyatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 5 bagian B. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita saat ini bersikap seperti Panglima Naaman yang menganggap diri kita begitu hebat dan menganggap pikiran kita lebih baik daripada firman Tuhan? Marilah saat ini kita merendahkan diri, meminta pengampunan Tuhan, supaya kita menjadi hamba-hambanya yang baik dan berkenan kepadanya, yang menuruti segenap kehendak-Nya. Tanggalkan segala arogansi kita, saudara, supaya kehidupan kita senantiasa mengalami berkat Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengoreksi dan menegur kami, agar kami tidak sombong dan tidak menganggap diri kami lebih tinggi, ataupun memandang pikiran kami lebih baik daripada firman-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami yang cenderung bersikap arogan dan melupakan karya-Mu dalam kehidupan kami. Kami seringkali memandang diri kami sendiri begitu hebat, begitu pintar, begitu berprestasi, dan begitu tinggi dalam banyak perkara. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus. Ajarlah kami untuk menyadari akan keberadaan kami, bahwa semua yang kami miliki, intelektualitas kami, kekuatan dan prestasi kami, dan segala hal yang ada pada kami adalah karena kemurahan-Mu saja. Ajar kami Tuhan untuk bersyukur atas janji-janji firman-Mu dan menghidupinya dengan segenap hati kami, sehingga kehidupan kami senantiasa ada dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini, dalam rencana dan aktivitas kami hari ini. Tuntun kami agar kami berhasil, dan supaya kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama kami, serta memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan semua bangsa di dunia ini. Pulihkanlah situasi yang ada pada saat ini, dan jamah setiap hati agar terbuka dan percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi yang sedang mengalami sakit, agar Tuhan Engkau menjamah mereka dan menyembuhkan dengan kuasa-Mu. Dan bagi yang sedang dalam masalah persoalan, kami berdoa agar Tuhan Engkau memberikan solusi bagi mereka. Nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kehidupan kami senantiasa berkemenangan di dalam Engkau. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.
Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!